Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Syahrani Rahmawati Sadino dari Fakultas Teknologi Informasi Jurusan Ilmu Perpustakaan dan Desain Informasi, NPM saya 150/2020. Saya membuat video ini dengan tujuan untuk memenuhi nilai tugas terakhir mata kuliah Bahasa Indonesia. Di sini saya akan mempresentasikan tentang teks proposal penelitian. Apa sih teks proposal penelitian itu? Akan kita bahas dalam teks proposal penelitian itu ada pengertian teks proposal, fungsi dan tujuan teks proposal penelitian, unsur-unsur teks proposal dan unsur-unsur teks proposal penelitian. Pengertian proposal itu apa sih? Proposal adalah tulisan yang dibuat oleh penulis dengan maksud untuk menjelaskan rencana dan tujuan suatu kegiatan pada para pembaca, sehingga mereka mendapatkan pemahaman tentang tujuan kegiatan tersebut secara lebih jelas dan detail. Jadi dengan proposal, maka diharapkan dapat memberikan informasi yang jelas kepada para pembaca, sehingga mereka mengerti maksud dan tujuan proposal tersebut. Proposal menurut para ahli. Menurut Hasnun Anwar, pengertian proposal menurut Hasnun Anwar adalah rencana yang disusun untuk kegiatan tertentu. Menurut Hadi, proposal adalah suatu usulan terstruktur untuk agenda kerjasama, bisnis antar lembaga, perusahaan, usulan kegiatan sampai pada pemecahan masalahnya. Kalau menurut KBBI, proposal adalah rencana yang dituangkan dalam bentuk rancangan kerja. Selanjutnya, fungsi dan tujuan teks proposal penelitian. Pertama, fungsinya itu untuk melakukan penelitian berkaitan dengan agama, sosial, budaya, ekonomi, dan lain-lain. Bisa dipakai untuk mengajukan suatu tender dari berbagai macam lembaga, bisa untuk mengajukan dana pada lembaga untuk bantuan terhadap suatu acara atau pengembangan daerah, dan lain-lain. Tujuan dari proposal penelitian itu adalah untuk menyampaikan kepada pihak penerima proposal tersebut bahwa sang penulis proposal berkehendak melangsungkan kegiatan penelitian. Untuk mendukung penelitian tersebut, pihak peneliti itu membutuhkan dukungan terutama dari segi dana, tempat, peralatan yang diharapkan akan didukung oleh pihak penerima proposal. Selanjutnya, kita akan membahas unsur-unsur dalam proposal penelitian. Proposal penelitian tuh banyak unsur-unsurnya. Kita tuh harus ngerti nih apa aja unsur-unsur proposal penelitian agar kita bisa merancang sebuah proposal penelitian. Yang pertama itu ada pendahuluan. Pendahuluan itu adalah latar belakang, rumusan masalah penelitiannya, tujuan penelitian, ruang lingkup penelitian, dan hipotesis. Apa sih latar belakang itu? Latar belakang masalah itu adalah pemikiran yang menuntun ke arah kenapa sih penelitian ini tuh dilaksanain gitu. Kayak misalnya di latar belakang itu isinya kayak mengapa pokok masalah ini diteliti, bagaimana diteliti pokok masalah ini, terus apa yang akan dihasilkan setelah diteliti, terus apa akibatnya jika penelitian ini tidak dilakukan. Seperti itu. Ada rumusan masalah. Rumusan masalah itu adalah pokok permasalahan atau pokok persoalan yang akan diteliti ini apa nih. Nah, misalnya contohnya dalam proposal penelitian analisis stabilitas tegangan pembangkit listrik tenaga angin. Apa sih rumusan masalahnya? Rumusan masalahnya tuh kayak bagaimana pengaruh kecepatan angin terhadap tegangan listrik yang dihasilkan oleh pembangkit listrik tenaga angin ini. Bagaimana tegangan yang dihasilkan oleh pembangkit listrik tenaga angin dengan pengontrol tegangan pada saat beban mengubah dan kecepatan angin berubah. Jadi kayak rumusan masalahnya tuh ini nih, rumusannya bagaimana pengaruh kecepatan angin terhadap tegangan listrik yang dihasilkan oleh pembangkit listrik. Nah, rumusan masalah ini nanti kita pecahkan jadi seperti itu. Ketiga, ada tujuan penelitian. Apa sih tujuan penelitian itu? Tujuan penelitian itu adalah kita nih sebagai penulis proposal penelitian ini tuh pengen tahu apa sih nih setelah kita ngelakuin penelitian ini tuh apa hasilnya gitu. Tujuan kita tuh seperti itu. Tujuan
maksud dari tujuan penelitian itu seperti itu, kayak setelah kita melakukan penelitian, apa ini hasilnya, nanti kan kita tahu jawabannya kan. Itu dari maksud dari tujuan penelitian tuh seperti itu. Dan yang keempat itu ada ruang lingkup penelitian. Ruang penelitian ini adalah tempat penelitian yang kita laksanakan, kayak kita ngelaksanain penelitian tuh di mana, terus kayak batasan penelitian kita tuh dari di mana aja, kita ngelakuin penelitian ini tuh di mana, kayak gitu tempatnya, tempat pastinya. Terus yang kelima itu ada hipotesis. Hipotesis itu adalah jawaban atau anggapan dasar yang masih bersifat sementara. Jadi itu kayak pendapat umum tentang penelitian ini, masih jawaban dasar, belum jawaban pasti. Jadi biar kita tahu nih apa hasil pasti dari penelitian tersebut, kita harus ngelakuin yang namanya penelitian kan, seperti pengumpulan datanya, melakukan riset seperti itu. Jadi anggapan dasar tersebut tuh diuji kebenarannya dengan data yang dikumpulkan melalui penelitian. Jadi bisa aja gitu, tapi nggak semua proposal penelitian tuh pakai hipotesa ya. Setelah pendahuluan selesai, ada bagian kedua itu landasan teori dan tinjauan pustaka. Landasan teori adalah merupakan bagian dari penelitian yang memuat teori-teori dan hasil-hasil penelitian yang berasal dari studi kepustakaan yang memiliki fungsi sebagai kerangka teori untuk menyelesaikan pekerjaan penelitian. Landasan teori menurut Sugiono. Sugiono berpendapat bahwa dalam penelitian landasan teori perlu ditegakkan agar penelitian itu memiliki dasar yang kokoh dan bukan sekadar perbuatan coba-coba. Landasan teori juga sering disebut sebagai kerangka teori. Kerangka teori terdiri dari konsep beserta definisi dan referensi untuk literatur ilmiah yang relevan, teori yang digunakan untuk studi atau penelitian. Kerangka teoritis harus menunjukkan pemahaman tentang teori dan konsep yang relevan dengan topik penelitian yang kita gunakan dan yang berhubungan dengan bidang pengetahuan yang lebih luas yang sedang dipertimbangkan. Setelah landasan teori, ada juga tinjauan pustaka. Tinjauan pustaka adalah memuat uraian sistematis yang bersifat diskusi tentang hasil-hasil penelitian sebelumnya dan terkait, serta ilmu pengetahuan mutakhir berupa pustaka yang terkait dengan permasalahan. Tinjauan pustaka ini berbeda dengan resensi pustaka. Resensi pustaka membahas pustaka satu demi satu, sedangkan tinjauan pustaka membahas pustaka-pustaka per topik dalam bentuk debat atau diskusi antara pustaka tentang suatu topik tertentu. Urutan topik diatur secara sistematis, dalam arti terdapat suatu kerangka yang jelas dalam merangkai topik-topik tersebut dalam suatu sistem. Pustaka-pustaka yang dipakai atau diacu dalam tinjauan pustaka harus memuat informasinya dalam daftar pustaka. Cara pengacuan secara konsisten perlu mengikuti corak tertentu yang dilanjutkan dalam pedoman penulisan tesis atau proposal penelitian. Selanjutnya ada metodologi penelitian. Metodologi penelitian adalah sebuah upaya sistematis dalam rangka pemecahan masalah yang dilakukan peneliti agar dapat menjawab permasalahan atau fenomena yang terjadi. Jadi dalam sebuah penelitian itu kita harus merancang apa aja sih metodologi penelitian yang kita gunakan, seperti itu. Jadi agar kita bisa menjawab masalah dari penelitian yang kita lakukan. Nah, dengan menggunakan metodologi penelitian, peneliti akan dapat mengambil kesimpulan-kesimpulan sehingga dapat menemukan solusi dari permasalahan penelitian ini, serta kesimpulan-kesimpulan tersebut dapat dipercaya sebab menggunakan pengukuran secara sains. Teknik penelitian yang diterapkan ini akan diungkapkan dalam metodologi penelitian ini. Kayak jenis penelitian ini pakai jenis penelitian apa menggunakan jenis penelitian kuantitatif, kualitatif, atau kombinasi. Tahapan metodologi, langkah-langkah dalam pelaksanaannya itu disusun secara berurutan dan prosedural.
Kayak pertama, tahapan penelitiannya apa, tahapan pelaksanaan penelitiannya, dan 3 tahap analisis data. Selanjutnya ada struktur teks dan genre mikro pada teks proposal penelitian. Pertama, pendahuluan. Di dalam pendahuluan ini genre mikro yang diminta itu berbentuk eksposisi atau deskripsi. Jadi memberikan latar belakang penelitian yang akan dilaksanakan, permasalahan yang akan diteliti, gambaran tentang tujuan penelitian ini apa, dan pentingnya masalah ini diteliti. Seperti itu. Yang kedua, landasan dan tinjauan pusakanya. Genre mikro yang diharapkan tuh review. Seperti apa nih review-reviewnya yang dipakai? Kayak menyajikan ulasan teoritis tentang dasar penelitian yang akan digunakan untuk memecahkan masalah penelitian, menyajikan ulasan tentang penelitian sebelumnya nih, dan perbandingan dengan penelitian yang akan dilaksanakan. Selanjutnya yang kedua ada landasan teori dan tinjauan pustaka. Genre mikro yang diharapkan ini berbentuk review, seperti menyajikan ulasan teoritis tentang dasar pemikiran yang akan digunakan untuk memecahkan masalah penelitian tersebut, menyajikan ulasan tentang penelitian sebelumnya, dan membandingkan dengan penelitian yang akan dilaksanakan. Kayak misalnya penelitian yang saya gunakan saat ini nih, pasti sebelumnya sudah ada yang meneliti. Nah, sebaiknya sebelum saya mau meneliti penelitian ini, kita bandingkan dulu nih penelitian sebelumnya seperti apa hasilnya, agar setelah kita teliti proposal kita nih yang baru itu akan semakin bagus gitu. Jadi kayak ada perbandingan, kayak hasilnya nggak akan sama, mungkin aja lebih baik atau mungkin lebih buruk. Karena ada perbandingan, mungkin penelitian ini bisa lebih baik lagi dilaksanakannya. Yang ketiga tuh metodologi penelitian. Genre mikro yang diharapkan tuh deskripsi, meliputi laporan atau prosedur. Nah, menyajikan pendekatan, metode dan teknik penelitian yang diterapkan tuh apa, termasuk langkah-langkah yang kita gunakan dalam penelitian ini. Sekian yang saya bisa sampaikan mengenai teks proposal penelitian. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.